Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang di Taiwan menunjukkan jam 11 lebih 20 PM, yang mana daerah bawah Changhua, Yuanlin dan sekitarnya suhunya sekarang 24 derajat Celcius. Jadi agak sedikit dingin ya, karena hujan terus. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo 1 NT-nya sekarang 518 guys. Jadi naik ya. Kemarin 517, sekarang 518. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai berita yang mana dilansir dari Suara BMI yang bertemakan level 3 nasional di Taiwan diperpanjang hingga 12 Juli mendatang. Kita masih harus lebih sabar untuk hindari denda besar jika teledor. Wah, repot nih guys, nggak bisa OTW lagi guys. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Taiwan akan memperpanjang kewaspadaan level 3 terhadap COVID-19 hingga 12 Juli mendatang. Hal ini diambil karena penyebaran COVID di Taiwan masih tergolong tinggi. Untuk menenangkan hal ini, kewaspadaan diperpanjang. Ini artinya siapapun harus tetap waspada dan hindari larangan yang diterapkan seperti keluar rumah jika tidak penting, berkumpul 5 orang ke atas, tidak memakai masker, di mana ancaman dendanya sangat mengerikan. Sekarang sampai 300.000 NT guys. Sudah banyak yang kalangan TKI yang terkena denda seperti ini. Wah. Ini sekarang sangat bahaya sekali guys, 300.000 NT dendanya. Selain itu, di bawah peringatan level 3, sekolah akan tetap ditutup hingga semester berjalan berakhir pada awal Juli. Orang-orang masih akan diminta untuk memakai masker setiap saat ketika mereka meninggalkan rumah mereka. Dan larangan kumpul di dalam ruangan lebih dari 4 orang dan pertemuan di luar ruangan lebih dari 9 orang. Peringatan level 3 yang tertinggi kedua dalam skala kewaspadaan COVID-19 4 tingkat Taiwan. Pertama kali dikeluarkan di Taipei dan New Taipei pada 15 Mei. Ini diterapkan secara nasional pada 19 Mei dan awalnya dijadwalkan berakhir pada 28 Mei, tetapi kemudian diperpanjang 2 kali hingga 14 Juni dan kemudian 28 Juni. Waduh, kok malah nambah maju terus guys, gak bisa OTW ini. Dilansir Suara BMI dan Fokus Taiwan, pemerintah sekarang telah memutuskan untuk mempertahankan peringatan level 3 setidaknya selama 2 minggu lagi, yaitu setelah tanggal 28 Juni. Wah. Meskipun ada penurunan signifikan dalam jumlah kasus COVID-19 baru yang dilaporkan dalam beberapa pekan terakhir. Jadi kalaupun di sini ada penurunan, cuman mungkin ininya masih rawan guys ya. Jadi untuk level 3 diperpanjang.
Setelah rata-rata lebih dari 400 infeksi harian dari pertengahan Mei hingga awal Juni, jumlah kasus harian turun menjadi 200-an dari 7 sampai 12 Juni. Kemudian menjadi 100-an dari 13 sampai 20 Juni dan berada di 2 digit pada Senin dan Selasa. Namun, pemerintah telah menyatakan kehati-hatian untuk mencabut pembatasan mengingat hanya 6,7% populasi Taiwan yang telah menerima setidaknya 1 dosis vaksin COVID-19 pada Selasa pagi. Taiwan pada hari Rabu kemarin melaporkan 104 kasus baru COVID-19 sehingga jumlah total di negara ini menjadi 14.260, di mana lebih dari 13.800 adalah infeksi domestik yang tercatat sejak 15 Mei. Wah, itu dia teman. Jadi ini untuk level 3 diperpanjang ya. Jadi yang kemarin kayaknya mungkin berakhir 28, tapi diperpanjang lagi, otomatis dah nggak bisa keluar lagi, dah nggak bisa jalan lagi, dah nggak bisa bebas lagi, masih harus di rumah lagi ya. Aduh, gimana ini, sampai tanggal 12 Juli mendatang. Nah, gimana pun mungkin ini demi kebaikan untuk semua ya teman-teman. Jadi kita harus mentaati aturan yang ada, karena ini sudah pun dinyatakan di berita Taiwan ya. Jadi kita harus mematuhi aturan yang ada di sini. Ya, emang pasti semuanya sangat berharap ya untuk bisa berakhir, cuman mau gimana lagi, ternyata di sini malah diperpanjang hingga 12 Juli. Yang kemarin kan cuma nyampe 28, tanggal 28, tapi sekarang malah diperpanjang hingga 12 Juli. Waduh, ini tentunya ini khususnya untuk kepada para CPMI ya. Mungkin harus lebih bersabar lagi, karena gimana lagi di sininya malah diperpanjang lagi ya untuk level 3-nya. Jadi otomatis gimana mau ada pemberangkatan ya, semua jadwal penerbangan juga khususnya mungkin untuk TKI itu di stop ya, nggak akan boleh masuk. Dan kaminya juga yang di Taiwan di sini sama aja, tidak boleh kemana-mana, libur juga di rumah, pulang kerja di rumah, habis gajian juga di rumah, uangnya ya di rumah, ya udah uangnya utuh. Mau kirim juga kadang susah ya kadang bisa sih, cuma kadang ada juga ya teman-teman yang kadang nggak bisa keluar, susah. Apalagi di tempat-tempat kota lain ada yang emang nggak boleh keluar, harus ditemani orang Taiwan. Kayaknya ya emang ribet sih ya, cuman mau gimana lagi, itu udah aturannya di sini. Kita di sini hanya sekedar pekerja ya, kuli buruh migran, jadi harus mentaati negara di sini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Dan di sini akan saya lanjutkan, yaitu untuk bagi teman-teman yang mungkin pas ARC-nya ya udah mau kadaluarsa, sedangkan di Taiwan kan sekarang untuk memperpanjang bisa, untuk pindah majikan kan masih diberlakukan tidak bisa. Jadi seperti di komenan video kemarin banyak banget ya yang gimana saya ini ARC saya udah mau mati, sedangkan saya nggak mau perpanjang di majikan yang lama, saya pengen pindah, sedangkan untuk pindah kan udah ditutup. Jadi gimana ini caranya? Nah, sekarang saya akan kasih penjelasan melalui video, jadi simak baik-baik ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Leo dari Shelter SPA ya. Untuk beberapa hari ini banyak kasus yang masuk ke saya tentang yang sudah mau finish kontrak, hampir finish kontrak ya, atau yang mengkhawatirkan tentang ARC-nya yang sudah mau kadaluarsa. Karena kan sekarang masih diberlakukannya
diberhentikan untuk perpindahan majikan ya. Jadi padahal kalian itu sudah mau finish kontrak tetapi tidak mau memperpanjang kontrak di majikan yang sekarang. Nah, untuk saat ini kalian bisa memilih untuk pindah majikan juga ya, karena sekarang diberlakukannya kalian bagi yang finish kontrak, yang sudah mau finish kontrak tetapi tidak mau perpanjang kontrak di majikan sekarang dan tidak mau pulang Indo, kalian bisa menunggu diberlakukannya kembali atau masa pandemi sudah normal kembali dan diberlakukannya perpindahan majikan. Jadi kalian bisa menunggu di Taiwan ya. Tentunya kalian juga harus bekerja sampai finish kontrak sesuai dengan tanggal di ARC habis ya, di majikan yang sekarang itu. Jadi harus sampai di ARC habis. Setelah itu kalian bisa menunggu sampai masa pandemi lewat ya, atau masa pandemi berakhir dan diberlakukannya kembali tentang perpindahan majikan. Tapi apa yang saya harus lakukan jikalau ARC saya atau izin tinggal saya sudah mau kadaluarsa? Ini yang kalian pertanyakan. Bagi TKA yang izin tinggalnya atau masa ARC-nya sudah mau kadaluarsa ya, saat ini pihak imigrasi akan memperpanjang otomatis masa izin tinggal di Taiwan selama 30 hari tanpa batas ya. Maksud tanpa batas di sini, selama masih berlaku pandemi level 3, kalian ARC-nya atau izin tinggalnya itu otomatis diperpanjang tanpa harus pergi atau mengajukan apapun ke pihak imigrasi ya. Tanpa terkecuali jikalau masa pandemi sudah level 3 sudah berakhir dan beralih ke level 2. Nah, di sini kalian harus sebelum masa berlakunya atau yang 30 hari itu habis, kalian harus memperpanjang dan pergi ke imigrasi setempat untuk bikin pengurusan ya, pengurusan perpanjangan ARC.